Lalat selalu ngikut kemanapun kita pergi. Hewan yang dipercaya berasal dari Asia ini sudah menyebar di tempat-tempat yang kita tinggali, kecuali Antartika dan mungkin beberapa pulau. Lalat juga telah menyeberangi lautan bersama manusia, tapi nggak pernah hidup sendiri. Di belantara dan padang pasir, nggak ada lalat karena manusia nggak tinggal di situ. Hewan ini hidup berdekatan dengan kita, tapi kita nggak begitu tahu kebiasaannya. Misalnya, lalat suka menggosokkan kakinya biar bersih. Seluruh tubuhnya ditumbuhi bulu, dan bulu di kakinya berfungsi sebagai detektor untuk terbang, nyari makanan, dan berinteraksi dengan lalat lain. Karena kakinya harus selalu bersih, lalat juga perlu sering menggosoknya. Kaki lalat sangat sensitif dan bisa menjalankan beberapa fungsi. Bagian tubuh ini juga punya reseptor rasa yang berfungsi sebagai pengecap. Lalat bisa hinggap di atas makanan incarannya dan muter-muter sambil nyobain kelezatannya sebelum benar-benar memakannya. Lalat gak bisa mengunyah, jadi bahan makanannya berupa cairan yang diminum. Pada makanan padat, lalat punya ritual biar bisa mencernanya. Mereka ngeluarin cairan pencernaan ke makanan supaya terurai jadi bagian yang lebih kecil, lalu mereka bisa meminumnya. Dengan ngeluarin cairan ini, lalat juga ngosongin perutnya biar bisa diisi dengan makanan baru. Lalat sering hinggap di makanan kita, meski kelihatan biasa aja, kenyataannya nggak sesederhana itu loh. Cairan yang dimuntahin lalat ke makanan pastinya bikin kita jijik. Terlebih lagi, lalat sering hinggap di sembarang tempat seperti bunga atau barang kotor. Misalnya makanan busuk, sampah, dan benda kotor lain. Jadi di kakinya ada banyak kuman dan mikroba. Saat hinggap di atas makanan, lalat juga mindahin kuman itu ke makanan. Bahkan sebagian mikroba yang dipindahin lalat bisa menyebabkan penyakit kolera dan demam tifoid. Sebuah eksperimen juga nunjukin cara kerjanya. Di situ ada 2 mangkok yang salah satunya berisi serbuk rempah merah dan satunya lagi berisi nasi. Setelah dibiarkan hinggap, lalat terbang mondar-mandir dari mangkok rempah ke mangkok nasi, dan beberapa saat kemudian nasi itu dipenuhi rempah merah. Pasti kamu nggak mau makan makanan kayak gini kan? Jangan lupa tutupi makananmu biar nggak diinjek-injek dan diludahi lalat ya. Usir serangga ini saat kamu lagi makan, tapi jangan langsung panik kalau sandwichmu dihinggapi lalat selama sepersekian detik. Jangan langsung dibuang, kalau kamu langsung usir lalatnya, makananmu tetap aman. Para ahli mengatakan manusia yang sehat cukup kebal untuk menangkis parasit. Meski kotor, nyebelin, dan gak bisa diem, lalat juga berguna loh. Mereka membantu proses penyerbukan dengan ngumpulin nektar yang nempel di bulu tubuh. Kemudian hewan ini akan menyerbuki bunga lain saat mereka hinggap di atasnya. Tanpa lalat, bumi kita akan lebih kotor karena mereka bisa mendaur ulang sebagian limbah manusia. Lalat juga berperan penting dalam ekosistem dengan menjadi mangsa bagi para burung, laba-laba, kadal, katak, dan masih banyak lagi. Kalau nggak ada lalat, mereka semua akan punah. Selain bisa ngerasain makanan dengan kakinya, lalat juga punya keunikan lain. Mereka bisa berjalan di permukaan horizontal, vertikal, atau dalam posisi terbalik. Hal ini bisa terjadi karena masing-masing kaki lalat dilengkapi dengan 2 selaput berbulu halus. Bulu ini memproduksi bahan mirip lem yang bikin lalat bisa mencengkram kuat. Mereka juga punya mata unik yang tersusun atas 3.000 sampai 6.000 mata sederhana di tiap mata majemuknya. Meski mata lalat nggak bisa bergerak, daya penglihatannya hampir 360 derajat. Mereka bisa ngarahin mata ke belakang punggungnya, jadi dimanapun kamu berada, lalat pasti bisa melihatmu dengan salah satu atau beberapa dari ribuan monitornya. Selain 2 mata majemuk, lalat juga punya 3 mata sederhana di atas dahi untuk membantu proses navigasi. Waktu reaksi lalat juga sangat bagus nih, makanya kita sulit menangkapnya. Bagi lalat, kita selamban kungkang karena mereka ngelihat objek dalam gerak lambat. Tiap spesies punya persepsi lain tentang kecepatan. Kecepatan yang kita lihat akan 2 kali lebih cepat bagi kura-kura dan 4 kali lebih lambat bagi lalat. Coba deh, tonton video ini dalam kecepatan 1/4 kali. Kurang lebih begitulah lalat melihat kita. Jadi mereka punya waktu yang cukup untuk kabur saat ada bahaya. Lalat cuma punya 1 pasang sayap, tapi selain itu, mereka
Mereka juga punya halter untuk terbang lebih cepat. Jutaan tahun lalu, halter berfungsi sebagai pasangan sayap kedua, tapi sekarang fungsinya sebagai alat bantu lepas landas dan menjaga keseimbangan di udara. Kalau lalat kehilangan salah satu halter, mereka cuma bisa terbang sambil muter-muter, dan kalau keduanya hilang, mereka nggak akan bisa terbang lagi. Meski sayapnya mengepak sampai 1000 kali dalam semenit, lalat termasuk penerbang yang sangat lambat. Kecepatan terbangnya cuma 7 km per jam. Saat berada di area perkotaan bersama banyak manusia dan sampah, lalat nggak akan terbang jauh dari pemukiman. Teritorialnya cuma sekitar 1000 meter. Lalat yang hidup di desa ternyata lebih suka menjelajah dan mereka bisa menempuh jarak 11 km dalam sekali terbang. Lalat nggak bisa hidup lama, umurnya cuma sekitar 30 hari. Tapi selama ini, satu lalat bisa bertelur sebanyak 500 sampai 800 butir. Nggak 1000 telur sekaligus, tapi beberapa kali sepanjang hidupnya dengan 75 sampai 100 butir tiap kali bertelur. Telur lalat menetas dalam 24 jam dan sebutir telur butuh waktu selama sepekan untuk berubah menjadi lalat dewasa, lalu siklusnya berlanjut. Saat cuacanya dingin, proses ini bisa berlangsung 2 kali lebih lama. Lalat kayu adalah spesies lalat terbesar yang hidup di Amerika Tengah dan Selatan. Tubuhnya bisa sepanjang 8 cm. Lalat juga punya tempat tidur sebagai tempat kesukaannya. Saat nemu tempat nyaman di dekat sumber makanan, mereka akan beristirahat di malam hari. Untuk mencegah lalat mengerumuni rumahmu, pakai aja beberapa tips untuk mengurangi populasinya. Pahami dulu hal-hal yang menarik bagi lalat. Mereka tertarik pada lalat lain dan bau lalat yang hidup di tempat itu. Apalagi indera penciuman mereka sangat tajam, jadi kalau di rumahmu ada lalat, lalat lain pasti langsung mendekat. Jejak lalat seperti kotorannya juga mengundang lalat lain, jadi kamu perlu nyuci dinding dan permukaan lain di rumahmu. Selanjutnya, lalat juga suka sampah dan makanan busuk. Mereka bertelur di atas makanan dan daging busuk. Jadi sebaiknya taruh makananmu di kulkas, tutup rapat-rapat, dan masukin sampah ke wadah tertutup. Kamu juga perlu buang sampah secara teratur ya. Lalat menyukai makanan manis, sirup, dan cairan manis lain. Mereka juga suka makan soda dan cuka. Oleh karena itu, pastiin kedua bahan ini selalu tersimpan rapat dan lap sampai bersih kalau ada tumpahan minuman. Lalat juga suka ngumpet di saluran air kotor dan bocor karena di situ ada banyak bakteri. Jadi selalu bersihin saluran airmu dan segera perbaiki kalau ada kebocoran. Tutup semua retakan di lantai, plafon, dan dinding kalau memang ada. Ini akan membantumu karena itulah jalan masuk lalat ke dalam rumah.